Baik, terima kasih. Selamat siang kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Khususnya yang pertama-tama ingin saya sapa lebih dulu Bapak Dr. Rizal Ramli. Apa kabar Pak? Sehat-sehat selalu ya. Kemudian Pak Antoni Budiawan, ya, dan kemudian Pak Bobi Rizaldi. Selamat siang, ya Pak. Terima kasih sudah berkenan hadir, dan Pak Hajib Hamdani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam webinar kali ini sebenarnya kami ingin menghadirkan tiga narasumber yang dengan asumsi ketiga beliau itu katakan di sisi yang lebih cenderung opini-opininya mungkin pro gitu ya kepada pemerintah, katakanlah begitu. Ya, karena misalnya saya katakan misalnya dari Pak Acip ini kan perwakilan dari HIPMI. Nah, kita tahu ternyata tokoh-tokoh HIPMI ini sampai sekarang itu menjadi tokoh masuk dalam pemerintahan kan. Pak Lutfi Menteri Perdagangan, kemudian Pak Sandiaga Uno Menteri Pariwisata, dan yang terakhir Pak Bahlil adalah Menteri Investasi dan BKPM. Misalnya begitu. Jadi asumsinya ke arah yang lebih pro ke pemerintah. Kemudian ada Pak Tatang, tentu jenderal, tapi beliau ini belum muncul ya, belum kelihatan, yang sekarang menjadi Presiden TANI. Nah, saya berharap beliau juga akan menyuarakan yang katakanlah policy kebijakan perpajakan dalam dunia pertanian bagaimana. Lalu ada Pak Bobi, ini Komisi 1 dari Golkar. Pak Bobi ini sekarang nanti akan saya tanya isu-isu yang hangat ini tentang anggaran Menhan ini yang sangat jumbo 1.750 triliun tapi belum clear nih Pak. Itu kira-kira tepat sekali. Jadi gimana nanti? Nah, tiga di sisi kiri saya itu sebenarnya asumsikan adalah bapak-bapak yang selama ini kita sudah ikuti punya pendapat-pendapat yang kritis. Ya, ada di situ tadi saya sebutkan Pak Dr. Rizal Ramli, Pak Antoni Budiawan, lalu Pak Fuad Bawasir yang sekarang sudah hadir juga. Jadi selamat siang semuanya, dan saya akan langsung memulai dengan pola skema acara seperti ini. Tiga atau dua lebih dahulu yang pembicara yang tadi saya katakan di sisi kanan flyer itu ya, akan saya beri kesempatan kepada masing-masing pembicara 15 menit. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana pemaparan beliau-beliau ya. Nanti sebaliknya juga demikian yang di sisi kiri kita akan berikan kesempatan masing-masing 15 menit untuk menyatakan opininya. Katakanlah saya mengharapkan itu merupakan second opinion atau bahkan dissenting opinion ya. Nah, pertanyaan mendasarnya begini. Uh, kita sama-sama katakanlah yang penting penjiwaan atau penghayatan kepada Pancasila sebagai dasar kita, sebagai falsafah bangsa kita, yang saya hubungkan dengan kebijakan perpajakan. Jadi kalau saya tanyakan kira-kira semacam ini persoalannya, apakah kebijakan-kebijakan perpajakan pemerintah kita dewasa ini itu sudah sungguh-sungguh memiliki nilai kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat luas, ya, rakyat Indonesia pada umumnya, gitu ya. Kita tahu pajak ini 90% itu merupakan sumber untuk APBN kita, ya, dan ternyata juga terus-menerus tidak pernah memenuhi target atau terus-menerus defisit di dalam pendapatannya. Ya, dan di sisi yang lain untuk menutup itu pemerintah kita tahu banyak utangnya ya, yang sekarang aja per 2021 ini katanya sudah mencapai utang 1.200-an triliun lebih ya. Terakhir yang diberitakan sudah menutup utang lagi sebanyak berapa ini? 323,4 triliun gitu ya. Kalau kumulatifnya utangnya udah 6.000 triliun lebih gitu. Nah, maka kebijakan-kebijakan fiskal atau perpajakan memang sudah efisien digunakan, sudah tepat sasaran, kemudian benar-benar Pak Rizal, selamat sore.
Selamat sore, Ya. Petrus, Iya, kawan-kawan semua, Antoni, Bobi, semua kawan-kawan yang saya lihat di sini, Mas Ajib, senang sekali bisa interaksi. Ya, Pak Rizal, boleh silakan Pak Rizal langsung memberikan apa ini ya dissenting opinion yang mungkin untuk kebijakan perpajakan kita ini Pak. Kalau kita lihat tentu dari semangat Pancasila tentu Pak. Seperti diketahui, semua sibuk memikirkan cara untuk meningkatkan pendapatan negara lewat pajak. Memang tingkat tax ratio Indonesia hari ini itu sangat rendah, hanya 8,5%. Sebelum COVID pun udah rendah, hanya 10% berapa. Padahal pada waktu saya jadi Menko 15 tahun yang lalu udah 11,5%. Harusnya tax ratio-nya makin lama makin naik, sehingga ketergantungan kita pada pinjaman luar negeri semakin kecil. Menunjukkan lemahnya tax enforcement, legal enforcement, and tax collection, sehingga tax ratio sangat rendah sekali. Nah, belakangan ini ada usul supaya dinaikin PPN. Ini yang usul, mohon maaf, dablek banget. Karena PPN itu yang kena buntutnya konsumen dan rakyat biasa. Padahal daya beli rakyat biasa 2 tahun terakhir ini sudah hancur. Orang nggak ada pekerjaan atau kerja hanya setengah daripada biasanya. Lah kok mau ditimpain dengan PPN? Itu yang kepukul ada rakyat biasa. Nah, yang kedua ada usul untuk menaikkan tarif pajak dari sekian sampai 35%. Ini juga bukan langkah yang tepat. Kenapa? Kalau ekonomi lagi resesi di seluruh dunia, tarif pajak itu justru harus diturunkan supaya pengusaha, rakyat punya insentif. Ya, kecuali gap-nya luar biasa sekali. Nah, ini ekonomi masih resesi, mau dinaikin taraf pajaknya. Yang terjadi nanti, ya kan, target realnya tidak tercapai, malah insentif untuk negosiasi dengan pegawai pajak itu tinggi sekali. Hari ini misalnya tarif pajak 20%, itu biasanya pada negosiasi lah. Efektif tax rate-nya barangkali hanya 10-15%. Nah, kalau semakin tinggi dinaikin, semakin besar insentif untuk wajib pajak negosiasi dengan pejabat pajak. Buntutnya tambahannya itu nggak akan besar-besar banget. Nah, kecuali ekonomi kita lagi booming, tumbuh di atas 7%, kalau pajak tarif dinaikin, biasanya orang nggak keberatan dan nggak ada masalah. Nah, yang ketiga, langkah ini justru akan meningkatkan capital outflow. Ya, misalnya sederhana, pengusaha yang punya transaksi 5 juta dolar, dia nggak mau kirim pendapatannya ke Indonesia. Pasti dia taruh di Singapura atau di Hong Kong atau di mana tax rate-nya itu rendah sekali. Singapura hanya 15-17%. Deposit rate juga sangat rendah di Singapura atau di Hong Kong. Jadi banyak dari mereka tidak akan mau kirimin uangnya ke lembaga keuangan kita. Taruh aja di Singapura, di Hong Kong, hanya untuk modal kerja yang ditransfer ke Indonesia. Jadi langkah ini justru memicu capital outflow. Nah, yang keempat, ini yang paling penting, Petrus, ya, sama Mas Ajib, apa sih masalah kita? Masalah kita, cicilan bunga pinjaman sangat-sangat mahal. Hari ini, tahun ini, kita harus bayar bunganya saja 373
triliun. Ya, kenapa? Karena selama ini Menteri Keuangan Indonesia selalu kalau meminjam dengan bunga 2% lebih mahal dibandingkan negara-negara yang ratingnya lebih rendah dari kita. Seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Ketiga negara itu ratingnya lebih rendah dari Indonesia. Artinya kalau kita menerbitkan surat utang atau bond, harusnya bunga kita di bawah tiga negara. Nah, Menteri Keuangan terbalik ini, setiap kali nerbitin bond, itu dia naikin 2%. Bung Petrus, seandainya Pak Ajib nih pergi ke bank, di situ ada tulisan, kalau mau minjem di sini kredit bunganya 15%. Pak Ajib masuk ke dalam, bicara sama direkturnya. Pak Direktur, saya mau minjem 10 tahun, bunganya saya akan bayar 2% setiap tahun, lebih mahal dari 15%. Direkturnya pasti Pak Ajib diangkat-angkat sama dia, dikasih hadiah macam-macam, karena dia tinggal main golf doang gitu. Tidak ada Menteri Keuangan segeblek ini di seluruh dunia. Menteri Keuangan Singapura, Cina, Jepang, kalau minjem itu dia nawar supaya bunganya murah. Itu dong, pengusaha kan juga gitu. Kalau datang ke bank mau minjem kan nawar. Lah ini ada orang mau minjem dikasih bunga bonus 2%. Ya kalau cuma dikasih hadiah mah kecil. Kasih macam-macam nggak keberatan bankirnya. Nah inilah yang menyebabkan kenapa kewajibannya itu bunganya saja tahun ini 303 triliun. Jadi masalah kita di situ bukan pajak saja. Nah solusinya juga harus di situ. Kita harus negosiasi bagaimana supaya bunganya turun menjadi setengahnya. Itu hebat, itu baru ada terobosan. Nah, kami lakukan pada saat kami jadi Menko Ekonominya Gus Dur. Saya tukar bond utang mahal dengan utang murah. Istilahnya kita swap, loan swap dengan Kuwait. Ya. Dia setuju, kita tukar utangnya, saya bayar semua utangnya sekaligus. Sebulan kemudian dia kasih kita utang lebih banyak dengan bunga lebih murah. Itu kan tukar utang dengan bunga yang lebih murah. Nah dia senang sekali karena dia nggak usah belajar lagi. Ditanya-tanya di DPR Kuwait tentang Indonesia, kenapa nggak bayar utang begini-begitu. Akhirnya dia datang sama saya, Dr. Ramli, saya senang sekali karena saya nggak diuber lagi soal utang Indonesia di Kuwait, Parlemen Kuwait. I would like to give you a present. Saya ingin kasih kamu hadiah. Apa hadiahnya? Dia bilang, saya lama di Bandung. Saya bilang, saya kalau pulang ke Bandung, itu apa namanya nih macet lewat Ciamplas. Saya bilang sama dia, can you build me flyover Pasopati for free? Dia bilang, yes, I will do it. Dibangunin itu flyover Pasopati. Kalau orang masuk Bandung kan, lihat kan langsung nongol itu gratis. Ya. Yang kedua adalah terobosan saya, apa yang kami lakukan, melakukan tukar hutang dengan lingkungan hidup. Karena pada waktu itu, Jerman kerjanya ngeritik Indonesia terus. Tukang merusak lingkungan hidup, merusak paru-paru dunia, merusak hutan tropis. Saya ketemu sama Menteri Keuangan Jerman. Jangan gitu dah, kita win-win. Caranya, saya sediakan 300.000 hektar hutan di Kalimantan untuk konservasi. Kamu potong hutang kita 600 juta dolar untuk 5 tahap. Setuju dia? Total kita harus sediakan 1,5 juta hektar, hutang kita dipotong 3 miliar dolar. Kita kerjakan, sayangnya hanya tahap pertama, karena pemerintah Gus Dur jatuh, nggak dilanjutkan berikutnya. Bung Petrus itu adalah inisiatif Nature to Debt Swap yang pertama di negara berkembang.
Nah, hari ini masalah lingkungan hidup masalah nomor 1 di dunia. Cina aja juga sama, setuju. Biden prioritasnya lingkungan hidup. Harusnya kita tukar, kita lakukan lagi debt to nature swap. Berapa nilainya? Saya ancar-ancar saya bilang sekitar saya sediakan 30 juta hektar hutan di seluruh Indonesia kita konservasi. Tapi kamu potong utang kita 60 miliar dolar. Nah, sebelum Lebaran datang ke kantor saya beberapa orang dari US, temannya si John Kerry, temannya ujung tombaknya Biden. Dia bilang, Dr. Rambe, John Kerry would really love to hear this. Dia pasti senang banget mendengarkan ini. Karena ini kan menyelamatkan paru-paru dunia, menyelamatkan oksigen di dunia. Nah, ini contoh, saya bukan pejabat resmi. 2 tahun yang lalu, ya, saya ke salah satu negara besar. Kebetulan gubernur bank sentralnya kawan lama. Saya tanya, hari ini kamu kalau nerbitin bond, kamu harus bayar kepada yang minjem. Istilahnya bunganya itu negatif, minus 1%. Jadi setiap kali dia nerbitin bond, kasih utang sama orang, dia harus bayar peminjamnya. Demikian juga di Jerman waktu itu, di Amerika juga pada waktu itu minus 0,5% 2 tahun yang lalu. Saya tanya sama dia, seandainya Indonesia memutuskan mau tukar ya bond kita yang kemahalan yang 7,3% dengan kamu kita swap, kamu kita kasih yield 1%. Reaksinya apa? Dr. Ramli, I love to do it. Ya, karena apa? Karena hari ini kita masih bayar orang yang kasih pinjaman. You promise me kalau kamu kita tukar kita dapat plus 1%. Ya, tapi saya mau tenornya diubah. Tidak hanya rata-rata 7 tahun, 30 atau 50 tahun. Dia bilang, saya senang banget. Kapan deh Indonesia mau lakukan? Tell me, I'm going to help you out. Jadi, lihat ini. Kalau kita out of the box, berpikir inovatif, jalannya tuh banyak buat mengurangi hutan. Mohon maaf, dari bunga 373 triliun, Bung Petrus, kalau Rizal Ramli jadi presiden, itu kita bisa kurangin 200 triliun. Ya, uangnya kita bangun wifi, ya, sekitar 70 triliun yang paling canggih di seluruh Indonesia. Sehingga anak-anak bisa belajar, dan sebagainya. Jadi banyak cara. Ini karena caranya double, ya, nggak kreatif, jadi setiap kali ada masalah, naikin harga, naikin BPJS, naikin listrik, naikin telepon, naikin PPN, naikin tarif. Ini bang nggak usah jadi dokter kalau lu ilmunya cuma segitu doang. Ya, Pak Antoni jauh lebih canggih dari Menteri Keuangan kalau begitu. Ya, ilmunya cuma naikin doang dan tidak fokus kepada real issue. Real issue kita bukan tax rate. Real issue kita harus bayar bunga pinjaman 373 triliun. Itu yang kita harus negosiasikan dengan debt swap, dengan debt to nature swap, dengan lain-lain. Kalau kita lakukan itu, kita nggak usah naripin pajak kok. Apalagi ekonomi lagi susah. Ya itu Taiwan telepon saya, Pak Ramli, kita sih nggak suka nih dengan ini. Ya, bikin ribut doang, akhirnya negosiasi lagi nih. Termasuk tax amnesty 2. Ya, tax amnesty pertama aja udah gagal, dapatnya cuma 80 triliun. Rizal Ramli lakukan revaluasi aset, waktu saya Menko-nya Jokowi, kita dapat penerimaan pajak 32 triliun. Tax amnesty yang rame itu cuma 80 triliun. Ini belum apa-apa, harusnya 10 tahun lagi, belum apa-apa mau dibikin tahap 2. Saya pelajari siapa yang paling semangat. Orang bisnis
Taipan bilang kita nggak tertarik Pak Ramli karena nanti sibuk harus nyiapin organisasi, laporan administratif, akhirnya jadi sumber pemerasan juga. Ternyata yang paling semangat ini pejabat-pejabat yang korup. Ya, misalnya ada yang nyolong bansos, itu kan hampir 50 triliun. Ada yang nyolong apa? Ya kan? Dia kan mau putihkan uangnya. Let's say dikirim di Singapura atau di Indonesia, pada saat nanti ada window tax amnesty 2, dia buru-buru katakan, saya mau declare. Anak saya, adik saya, atau teman saya punya uang sekian triliun di Indonesia atau di Singapura. Tax amnesty itu menghapuskan semua kejahatan perpajakan. Asal bayar pajak. Bayar pajaknya dulu 4%, mungkin hari ini juga 4%. Ya udah bayar 4%. Tapi duit para koruptor ini jadi putih. Dia nggak bisa lagi dituntut secara legal terhadap dari mana sumber uangnya, dari korupsi atau dan lain-lain. Jadi inisiatif tax amnesty tahap 2 ini promotornya kebanyakan para koruptor yang memanfaatkan suasana dalam kesempitan. Dalam orang panik macam-macam, dipikir ini solusi. Ya, itulah yang saya katakan. Kita nggak bisa lagi mempertahankan pemimpin-pemimpin yang membleng. Yang kalau cari solusi, bukannya menyelesaikan masalah, bikin masalah semakin berulang. Dan yang kedua, solusi itu sendiri create another bigger problem. Beda dengan pemimpin-pemimpin tangguh. Krisis, dia manfaatkan peluang untuk membalikkan keadaan, untuk membuat lebih hebat. Contohnya Presiden Roosevelt, ya Franklin Roosevelt, waktu dia masuk ekonomi Amerika depresi 20 tahun. Ekonomi Amerika hanya nomor 7 di dunia. Kepilih Roosevelt, orang yang cacat kakinya, yang kalau jalan aja jatuh 20 kali 10 meter. Tapi orang yang power of will-nya luar biasa. Karena dia cacat, dia bisa berdiri. Kalau ada menterinya, jenderalnya bilang nggak bisa Pak Presiden gini. Dia bilang, saya dari nggak bisa berdiri. You didn't deserve to be my minister. Kamu nggak pas jadi jenderal saya. Jawaban kamu cuma nggak bisa. Akhirnya apa? Seluruh bangsa Amerika menggebu-gebu. Ekonomi Amerika sembuh dengan cepat. Ya, naik nomor 1 di dunia, menang di Perang Dunia Kedua dan sebagainya. Atau caranya Mahathir selesaikan. Mahathir kan nggak kena krisis tahun 98, karena dia nggak mau dengar nasihat IMF. Ekonomi Malaysia, ya kan, stabil, tetap 6%. Kita dasar dablek belum apa-apa, panggil IMF, hancur ekonomi Indonesia. Atau Presiden Kim Dae-jung di Korea, bagaimana dia menyelesaikan krisis 98, cepat, efektif, dan efisien. Jadi kita ini biasa melihat pemimpin-pemimpin KW2 dan KW3, ya tidak biasa melihat contoh-contoh kepemimpinan di dalam negeri maupun di dunia yang KW1, ya. Masalahnya tingkat bayar cicilan bunga kok 373 malah sibuk otak-atik mau naikin PPN, mau naikin tarif pajak dan sebagainya. Mas Petrus, terima kasih. Saya mohon maaf sekali, saya harus jalan. Salam buat kawan-kawan yang kenal, saya senang bisa kenalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rizal, terima kasih. Cuman satu hal sedikit sebelum Bapak pergi. Saya simpulkan di 2 hal dulu, Pak, bahwa kebijakan pajak ternyata kontroversial, artinya kontradiksi. Ekonomi di satu sisi sedang nyungsep ke bawah, tapi justru malah ada tax rate bayar rendah, malah PPN mau dinaikkan, tarif pajak mau dinaikkan, tax amnesty mau dinaikkan, itu hanya mengembirakan koruptor gitu ya. Dan di sisi yang lain, Bapak mengamati utang yang dengan bunga-bunga yang justru malah mengembirakan kreditor gitu, memberikan bonus pada kreditor. Pertanyaannya begini, Pak. Apakah ide-ide termasuk solusi yang Bapak berikan ini
itu nggak pernah Bapak sampaikan secara resmi gitu melalui semacam kertas kerja kepada pemerintah sehingga Pak Jokowi mendengar atau mau paling tidak mempertimbangkan, atau apa ini faktornya sehingga jalan keluar atau solusi seperti yang Bapak lakukan, pernah lakukan itu saat ini misalnya nggak terpakai gitu. Padahal kan terdengar sangat gamblang gitu, Pak. Pak, tolong di-unmute, Pak. Tolong di-unmute, Pak. Iya. Saya kenal baik dengan Pak Jokowi. Iya. Waktu dia jadi gubernur, dia datang ke kantor saya. Ya, Mas Rizal tolongin. Ini proyek kereta api cepat yang dibiayai oleh JICA Jepang. Susah jalan karena kemahalan. Saya nggak punya network di Jepang. Mas Rizal tolongin deh. Saya pada waktu itu penasihat ekonomi PBB bersama 3 pemenang Nobel. Dan salah satu anggota dari komite PBB, penasihat PBB itu adalah Dr. Tanaka-san, bosnya JICA yang membiayain semua proyek Jepang. Seminggu kemudian saya ada acara di New York di PBB, saya ketemu sama Tanaka-san. Yang Tanaka-san, you nggak bener nih, proyek MRT nggak bakal jalan karena you kemahalan. Jadi apa dia bilang? Ya, we should sit, kita harus duduk, kita harus negotiate price-nya sehingga ini proyek bisa jalan. Dia setuju, ya saya telepon Pak Jokowi. Saya bilang, Mas, sampean ini hoki banget. Sampean baru seminggu minta tolong aku, ini bosnya JICA udah setuju nih buat kirim tim ke Jakarta negosiasi. Kirim tim ke negosiasi, mulailah proyek MRT itu. Habis itu Jokowi kirim Ahok ke kantor saya. Dia bilang ada pesan dari Jokowi, dia nggak ngerti lah soal-soal teknis ini. Dia mau minta saya, Pak Jokowi minta saya jadi preskom dari MRT. Saya bilang, Ahok, gua tuh sibuk, banyak kerjaan. Kalau lu ada masalah, Jokowi ada masalah, lu datang ke sini. Kita kasih ide, kita banyak network, dan sebagainya. Gua mah nggak usah lah mau jadi preskom. Nah, di sisi yang lain, Pak Jokowi memang tidak mengerti teknis, latar belakangnya, ya kan, dan sebagainya. Sehingga orang-orang di sekitarnya yang punya kepentingan selalu kasih informasi, analisa yang konflik kepentingan. Dan dia nggak bisa nge-sort. Mohon maaf, Pak Jokowi juga nggak rajin baca. Maksimum hanya baca 1 halaman. Kalau Pak Petrus datang, kasih usul gini, dia lihat, oh setuju, dia umumin. Tapi seminggu lagi, Mas Ajib datang dengan usul yang 180 derajat berbeda 1 halaman. Presiden baca itu setuju juga dengan Mas Ajib, dia umumin lagi gitu. You know what I mean? Beda dengan Pak Harto, walaupun pendidikannya cuma SD, rajin baca, 1 hari baca tuh 200 halaman. Memo, tanda tanya. Gus Dur yang buta aja minta di brief, ya kan? Nggak bisa ngandalin hanya 1 halaman. Jadi, sehabis saya ketemu Gubernur Bank Sentral itu 2 tahun yang lalu, saya kirim pesan. Ya, Pak Jokowi, ini loh caranya, potong utangnya. Ini gampang banget nih, timingnya lagi pas. Nggak ada reaksi karena memang nggak ngerti. Kalau dia bawa di sidang kabinet, dia pasti dibantai sama Sri Mulyani. Oh itu nggak bisa, ini nggak bisa. Dia juga bingung apa gitu. Ngerti? The quality of leadership is just not enough, ya, buat settle isu. Ya kalau saya mah gampang. Lihat aja Google Rizal Ramli. Setiap kritik itu ada usulnya, syaratnya. Ya, kita nyelamatin Garuda dari bangkrut tahun 2000, ya, kita restrukturisasi dan sebagainya. Selalu ada sarannya. Tinggal diikutin sarannya, you can do the best. Pak Harto aja yang super kuasa, ya, saya oposisi zaman Pak Harto selalu minta paper ekonit sekitar 20-30 halaman. Karena di situ bukan hanya kritik yang ramai, tapi ada analisa faktanya, ada alternatif solusi, plus minus, ya kan. Nah dulu ditugasin oleh
Mas Murdiono atau Hendro kirim intel kalau saya ada acara. Kerjanya cuma ngumpulin papernya. Karena Pak Harto pengen baca. Pak Harto pengen baca supaya dia bisa monitor menterinya. Ada second opinion. Ada angkanya, ada datanya, ada simulasinya. Ya, Pak Harto dapat konsultan gratis. Rizal Ramli, konsultan sangat mahal banget di Indonesia. Itu Pak Harto. Tapi kalau orang malas baca, apa yang mau dikata gitu. Kecuali kita ketemu berdua, kita ngomong. Dan biasanya kalau kita ngomong berdua, ya Mas Jokowi dengerin saya. Tapi kan kita juga sibuk, dia juga sibuk. Ya kan? Jadi itu Mas Petrus. Terima kasih. Salam. Mas Antoni akan menjelaskan lebih detail soal utang ini. Mas Antoni ini canggih. Ya kan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizal. Salam sehat terus. Dan semoga ide-ide Bapak terus memberikan kontribusi nih buat negara. Kami sangat senang mendengarkan ide-ide yang sangat tajam ini Pak, sangat to the point gitu ya, dan fokus kepada masalah yang sangat clear ini, sangat konkret gitu Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Rizal. Amin, terima kasih dan ya nanti di kemudian hari jangan bosan-bosan Pak kalau kami undang kembali Pak. Ke Pak Fuad, Bawasir dulu nih. Pak Fuad masih ada ya? Selamat sore Pak Fuad. Selamat sore. Pak Fuad masih ada nggak? Ya, masih. Ya, Pak Fuad, terima kasih. Pak Fuad, ini bidang Bapak, ini saya tanyakan begini, kebijakan-kebijakan di pajak ini Pak ya, terkait dengan kondisi ekonomi saat ini, itu menurut Bapak bagaimana Pak? Sudah memenuhi keadilan nggak? Ya, atau ada hal-hal yang sifatnya kontroversial atau bahkan menyimpang jauh dari kalau kita pandang dari moral Pancasila gitu. Ya, terutama dari kemanusiaan yang adil dan beradabnya, gitu. Ya, saya kira memang. Silakan Pak Fuad. Ya, begini Pak. Ya, makasih Pak Petrus, Pak Tatang, Pak Antoni, Pak Rizal Ramli, atau masih ada Pak sudah jalan, Pak Ajib dan semua partisipan ya. Pertama ya alhamdulillah ya, yang analisa yang makro-makro itu sudah dibahas lah tadi oleh Pak Rizal Ramli. Jadi saya barangkali akan masuk ke yang detail, ke yang teknis dari isu-isu yang ada, terutama isu perpajakan. Sebab evilnya itu biasanya di detailnya itu. Ini yang saya rasakan sering dilupakan ya para pejabat sekarang, entah malas atau karena amatir, wallahu a'lam ya, atau barangkali memang karena tidak menguasainya gitu kan materinya. Misalnya saya mulai dari isu pajak, tarif akan ditambah dengan tarif 35, pajak penghasilan 35%. Saya jadi ingat ya dulu tahun 94 saya menurunkan tarif PPh-nya itu dari 35 itu menjadi 30%. Dan itu pun dengan target yang sudah jelas terpampang yaitu menjadi 25% pada tahun 2000 rencananya waktu itu. Dan tarif 25% ini setelah nurunin 35-30 sekaligus pada pasal 17 di Undang-Undang PPh yang direvisi itu sudah disebutkan nanti ini akan tarifnya 25%, sudah disebut di situ. Hanya sudah cantumkan dalam undang-undangnya. Maka sekarang sebetulnya kalau balik lagi ya ke 35% gitu, ya saya sebenarnya agak heran gitu loh. Luar biasa ini. Maka begini, kalau perpajakan ini ya, menjadi 35 ini berarti, nah ini teknisnya. Teknisnya ini menjadi sangat penting karena selama ini banyak kebijakan yang narasinya luar biasa, ya seperti profesor lagi cerita di depan mahasiswanya di kelas, kayaknya nggak ada masalah gitu. Narasi-narasi yang bagus, betul tentang ngutip translation dari statement-statement di luar negeri atau apa saya nggak tahu. Tapi narasinya bagus, tapi sebenarnya nggak membumi. Karenanya waktu realisasi dari kebijakan itu hampir semuanya meleset. Sekarang Pak Antoni Budiawan juga termasuk tuh menganalisa mengenai ini. Misalnya, teks amnesti nanti akan menjadi 14,6%.
narasinya begitu meyakinkan, ternyata jeblok cuma berapa 9%-an kan gitu. Banyak kan begitu. Jadi teknisnya itu menjadi penting bagi saya itu. Pajak 35% ini berarti ini secara teknis ya. Ini tentu WP papan atas. Ini terjadi perhatian orang yang nyusun kebijakan. Jangan cuma bisa bikin punya ide, terus terpisah bikin narasi yang bagus, terus dilontarkan gitu. Nanti waktu meleset cari kambing hitam apa lagi gitu. Nah, kalau BP papan atas tentunya sudah terjaring, sudah terdata di kantor pajak dengan jelas lah, karena ini papan yang paling atas. Apalagi sudah tax amnesty, jadi udah jelas orangnya. Pertanyaan saya itu adalah, harus detail. Berapa ini BP-nya? Berapa penerimaan pajak yang diharapkan dalam 3 tahun ke depan paling tidak? Ya, karena terus terang aja, saya dulu kalau bikin kebijakan banyak betul, semuanya itu akurat dalam arti targetnya itu melampaui dari yang kita bikin. Nggak ada yang turun, nggak ada. Kalau ini kan lain. Ngomong begini tinggi muluk-muluk waktu nganterin, pengantarnya nanti jebol. Habis itu plesam-plesem gitu loh kan. Nah, jangan sampai begitu lagi. Jadi harus detail. Misalnya kalau pajak 35%. BP dengan tarif 35% ini jumlahnya relatif terbatas. Jadi sekali lagi harusnya mudah dihitung secara akurat berapa kenaikan pajaknya. Ini DPR harus menanyakan, pegang dokumen itu. Karena saya kira BP ini tidak banyak, BP kelompok ini, tapi kan mesti kita tahu penghasilannya dari mana sih mereka yang 35% kira-kira. Ya. Satu dari gaji atau honornya dia. Yang ini yang akan naik jadi 35, jadi ada tambah 5%. Nah itu. Lainnya penghasilannya dia, katakanlah ya konglomerat Bapak A yang paling 10 atau 20 orang terkaya Indonesia gitu ya. Nanti dapat SPT pajak pribadinya ya. Dia dapat dari gaji, ya paling kenaikannya 5% dari situ. Ya, orang yang terbatas tadi. Lainnya penghasilannya dia dari mana? Dari deposito. Pajaknya sudah final, nggak ada tambahan. Dari bursa saham, misalnya dia sudah final. Dari dividen pribadi, individunya yang tadinya 10%, sekarang ya sudah 0. Ya tinggal diinvestasikan 3 tahun, deposito 3 tahun, begitu nggak ada masalah, sudah 0. Ya, mungkin ada penghasilan luar negeri ya sudah lepas itu pastilah. Ya. Tapi jadi nggak seberapa. Dia nggak ngitung, oh ini si A kaya, si B kaya. Ya kaya, yang kena itu paling dari gajinya. Yang dia sendiri yang nentuin orang-orang kaya ini. Kalau yang eksekutif ya kita bisa hitung eksekutif profesional tambahannya 5% itu. Tapi dengan menjadi 35% itu kesannya kayak serem banget deh. Penghasilan tarif PPh di Indonesia 35% gitu loh. Kayaknya tidak simpatik lagi gitu loh. Nah ini penting saya ingatkan supaya selama ini kalkulasi dari tiap kebijakan yang meleset terus itu sudah jangan terulang lagi lah. Bikin 3 tahun, 5 tahun, tambahkan pertumbuhannya dianggap berapa, mau 5%, senario kalau pertumbuhan juga 10%, tapi saya yakin kebijakan itu cuma lebih banyak kebijakan panik saja gitu. Bagaimana ngatasinya seolah-olah persoalannya gitu ya. Kedua, ini juga teknis saja. Yang makro-makro saya bilang udah. Ini cuman adu narasi bagus-bagusan ngomong itu nanti narasinya untuk mengantarkan satu kebijakan. Bila benar ya akan ada tax amnesty jilid 2 misalnya. Saya gairahnya ini karena kan belum lama ada tax amnesty. Maka kalau kini akan ada lagi tax amnesty ya yang baru berapa tahun bisa jadi benar. Ini hanya berburu pepesan kosong. Ya. Kecuali yang tadi disinyalir Pak Rizal Ramli ya, kalau ada dari OKB, para pejabat yang disinyalir tadi oleh Pak Rizal dari rezeki nomploknya korupsi misalnya, itu yang lagi getol kepengen memutihkan wallahu alam, karena tax amnesty itu kan intinya pengampunan. Nah, jadi pertanyaan teknisnya lagi adalah
Yang mau diampuni ini harta yang mana? Kalau harta yang disembunyikan itu harta dalam negeri atau harta luar negeri? Yang disembunyikan, yang mau diteks amnestikan lagi, yang mau diampunkan lagi itu yang mana? Kalau hartanya itu yang di dalam negeri, ya tentunya sudah masuk teks amnesti jilid 1 kemarin tahun 2016, baru banget, udah habis mestinya. Oh, mungkin kalau ada objeknya untuk harta wajib pajak dalam negeri yang disembunyikan di luar negeri. Ini pun bisa jadi omong kosong juga, atau akan mendapatkan pepesan kosong juga. Ya. Kenapa? Sebab dalam Omnibus Law kemarin itu, konsep sistem perpajakannya kan berubah. Dari worldwide income dan kriteria WP luar negerinya itu sudah diubah secara drastis. Artinya, dari worldwide income itu diubah, konsepnya digantikan dengan konsep atau sistem teritorial. Artinya wajib pajak dalam negeri, WNI ini ya, wajib dalam negeri yang berdiam di luar negeri lebih dari 183 hari. Sekarang banyak ini pengusaha-pengusaha besar, alasan pandemi dan macam-macam lah, pada tinggal di luar negeri. Lebih dari 183 hari, 6 bulan lah gitu ya. Bisa milih untuk menjadi wajib pajak luar negeri, meskipun dia WNI. Nah, jika sudah jadi wajib pajak luar negeri, maka teks amnestinya nggak menjangkau dia lagi dengan sistem yang baru lagi. Tidak mungkin kita memburu objek harta luar negerinya. Tidak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah sistem teritorial. Contoh terdegatnya gini. Para pengusaha besar yang mayoritasnya itu adalah wajib pajak dalam negeri, bisa mengubah dirinya atau PT-nya menjadi wajib pajak luar negeri. Karena tinggal di Singapura misalnya. Lebih dari 183 hari, itu kurang lebih 6 bulan tadi, maka dengan konsep teritori yang ada di Omnibus Law itu, harta mereka yang tidak dilaporkan, yang berada di luar negeri, sudah otomatis terputihkan dengan konsep teritorial tadi. Jadi tidak, ya udah nggak bisa diapa-apain lagi lah, gitu. Ya kan? Dan Donald Trump, ya saya sih nggak menyalahkan Omnibus Law atau apa, Donald Trump juga mengubah itu dari penjaringan pajak dari worldwide income sudah menjadi teritorial pada tahun 2018. Dan memang kebanyakan negara OECD kita tahu dari 34 anggota OECD itu mayoritas memang teritorial. Tinggal 8 negara yang masih menggunakan worldwide income. Nah, jadi konsep worldwide income versus teritorial ini sebenarnya kan lebih mengatur kepada ini ya, subjek pajaknya, WP-nya gitu loh. Kalau objek pajaknya itu atau sumbernya itu tentu menjadi prioritas di negeri. Misalnya Google di Amerika bisnisnya, tapi penghasilan yang di Indonesia itu menjadi hak atau prioritas dari negeri tempat dia berhasil mendapatkan penghasilan. Jadi kalau Google di Indonesia, penghasilan Indonesia itu bisa dipajaki dengan konsep teritorial oleh pemerintah Indonesia. Tegasnya saya menyingkatkan bahwa dalam konsep teritorial itu hanya mengenakan pajak dari penghasilan yang bersumber dari yurisdiksinya saja. Jadi dari yurisdiksi berarti dari Indonesia saja. Jadi kalau kembali, yang mau diampuni yang mana? Harta dalam negeri dianggap sudah selesai, kecuali tadi yang dibilang Pak Rizal, wallahu a'lam. Kalau yang luar negeri sudah nggak pas lagi. Karena penghasilan dari luar negeri, dari luar negaranya ini tidak bisa dipajaki. Jadi wajib pajak luar negeri, bila mempunyai penghasilan dari yurisdiksi atau negaranya, yaitu baru akan dipajaki. Jadi konsepnya berubah. Jadi terus pertanyaan saya ini ngomong teks amnesti betul tuh. Urekan coba yang mau diobjekkan mana, apanya yang mana tadi tuh. Dengan perubahan konsep tadi itu apa? Teknis betul. Karena supaya nggak bicara narasi-narasi yang bagus betul gitu kan, kayak orang ngoceh pidato kampanye gitu. Teknis ini, nanti kalau nggak teknis begini, jujur ngomong aja, saya itu dulu teknis sekali kalau bikin begini. Sehingga bisa ngerti. Saya ingat ya, sebagai penutup, waktu saya bikin kebijakan-kebijakan baru banget dulu itu, saya itu entah siapa yang lapor gitu ya, sebenarnya saya kurang lebih tahu. Sampai dipanggil oleh presiden dan wakil presiden. Masing-masing tuh. Ini begini. Saya bilang, Pak, udah kami hitung, Pak, begini. Mudah-mudahan ya, tapi begini, enggak Pak, saya udah habis bilang. Pak Harto juga memanggil. Saya ingat betul dipanggil Pak Harto,
nadanya juga menanyakannya ini, pikir ini mesti ada yang lapor, yang bisikin beliau nih. Tapi saya jelaskan, Pak Harto ngangguk-ngangguk, ya sudah coba laksanakan. Pak, ini benar apa tidak Pak? 1 tahun Pak. Kalkulasi ini benar apa tidak? Alhamdulillah penerimaan pajak yang dari belakang akan turun karena tarif pajak diturunkan. Naik melebihi daripada target. Hanya Pak Harto percaya banget, oh udah bener dah ini dah. Kayak gitu. Tapi kan dihitung. Ini kan semuanya meleset naik, mending meleset turun. Maka itu saya hanya mengatakan detail, evil-nya itu in the detail, dihitung betul bagaimana caranya. Itu bisa dihitung. Nah tentu kalau PPN sudah diuraikan lah tadi. Saya kira nanti Pak Antoni itu juga udah nulis, saya baca itu udah nulis komplit. Tadi Pak Rizal juga sudah ngerti kalau PPN 5% itu dampaknya apa dan sebagainya. Jadi ini panik terus mengatasinya gimana, terus melontarkan ide-ide. Karena ini lupa satu hal. Seolah-olah kalau APBN-nya itu besar, pengaruhnya kepada pertumbuhan ekonomi PDB itu besar. Belum tentu. Loh kok belum tentu? Kalau itu banyak bocor, malah sebaliknya. Nah ini kan nggak pernah di-exercise. Daripada nguber-nguber wajib pajak, sampai pada stres. Coba itu pengeluarannya sendiri di pemerintah, yang kira-kira cuma disimpan, jangan-jangan itu yang ingin di-tax amnestiin lagi, itu aja dibenahin supaya bocornya berkurang, jangan nguber-nguber wajib pajaknya melulu. Bocornya itu, bab yang bocor itu tidak membantu pertumbuhan ekonomi, malah merongrong. Sekian, terima kasih. Ya, baik Pak Fuad, terima kasih. Sebelum nanti kita kembali mengelaborasi ke pertanyaan jawab, izin saya tanya satu hal saja begitu Pak ya. Bapak ini berpengalaman dulu menjadi dirjen menggantikan Pak Mari Muhammad, seingat saya Pak ya. Lalu Menteri Keuangan. Nah, begini, kalau dari ide Bapak tadi, dari pernyataan-pernyataan Bapak itu, sebenarnya kan level cara berpikir pengambilan keputusan, itu kan teknis sekali gitu. Dan betul-betul dipikirkan oleh tim yang qualified gitu kan di Kementerian Bapak itu. Nah, pertanyaannya, apa model atau cara berpikir yang seperti itu tuh nggak dipakai lagi? Sekarang itu bagaimana? Sehingga kebijakan ini banyak narasinya yang hebat meleset di dalam pelaksanaannya gitu. Saya menganggap begitu, sebab itu bisa dihitung kok. Teknis ya, bisanya. Ini kita akan dulu, saya akan mengubah pajak ini, sektor ini menjadi begini, gitu kan? Tentu ada yang suka, ada yang tidak suka, gitu kan? Tapi saya hitung. Sekarang penerimaan saya minta seluruh KPP ini teknis, bener deh soal. Seluruh kantor pajak coba. Dari wajib pajak kamu, sektor ini, apalah yang mau kita seser gitu ya. Dari mulai mau pompa bensin, mau bursa efek, mau apa aja satu, semua berapa pajaknya. Kalau saya ubah begini, pajaknya bagaimana? Saya hitung, oh pajaknya kan begini. Pertumbuhan misalnya saya anggap 5-10% begini. Dah berani. Ini walaupun turun tapi akan naik. Gitu. Walaupun turun kadang-kadang naik. Karena apa? Semuanya nggak ada lolos. Diturunkan tapi semuanya kena. Lebih adil. Kena nih. Caranya gini. Nah, misalnya properti dulu saya juga yang pertama melontarkan zaman itu, ya mohon maaf nih, jadi saya cerita masa lalu sebenarnya paling nggak suka kayak itu gitu. Misalnya properti, udahlah individu itu pada jual properti itu nggak ada yang kena pajak, kenain aja dah PPh final 5% misalnya gitu kan. Saya hitung berapa sih transaksinya, saya cari data, udah berapa itu, banyak kan lolos nggak bayar. Kalau 3 tahun, 5 tahun kemudian didatengin ibu itu, pengen lah Pak itu saya jual, saya bagi waris, sudah habis duitnya, Bapak baru datang sekarang lagi pajak. Ya nangis lah itu. Ibu-ibu itu apa itu, berarti mungkin dia perintis kemerdekaan, segala macam lah. Nggak usah, final aja pada waktu terima duit, potong 5% saya hitung. Ini naik, saya bilang gitu. Semua itu detail, itu yang simple. Yang agak complicated pun bisa dihitung. Karena datanya jadi wajib di kantor pajak, wajib pajaknya sekian, dihitung sekian, sektor ini. Iya, mohon maaf Pak. Makanya maksud saya begini, kenapa paradigma berpikir semacam itu kok asumsinya sekarang nggak dipakai lagi gitu loh. Artinya gini, gimana sih sebenarnya kultur di dalam birokrasi pejabat itu sehingga paradigma yang semacam ini itu kok sepertinya udah nggak terpakai lagi. Pak Petrus, saya menduga atas untuk kepentingan propaganda atau kepentingan politik atau kepentingan posisi biar nggak kena geseran apa reshuffle atau kena pindahan, ngelontarin dulu tidak dipikir. Wah sekali ngelontarin anak gua harus ngikutin akhirnya udahlah nanti gampang belakangan kalau salah tuh belakangan nanti cari kambing hitam belakangan. Jadi udah gitu terpaksa kan ini anak gua mestinya kan nggak ada pikiran begitu, kita hitung dulu, kita udah siap lengkap, udah
baru ngadep. Nih ke presiden nggak perlu. Nih ke menterinya Iya. yang begini. Begitu. Jadi nggak ngelontarin. Iya, makanya. Teks amnesti ngelontar, tapi kan klarifikasi penjelasannya segala macam kan belum ada, tapi sudah terlontar kan ide-ide gitu. Iya, ya itu Pak. Itu maksud saya. Ya itu yang saya bilang amati. Maksud saya kenapa tidak teknis dulu, seperti rapi? Iya, karena memang persoalannya Oke, nanti. Baik, silakan mungkin ada pembicara lain dulu Pak. Tanya jawab nanti. Barangkali ya, ke pembicara. Baik. Ya, baik. Makasih Pak Fuad. Ya, baik. Ini kita ke pembicara terakhir, ya. Ke Pak Antoni Budiawan. Pak Antoni, sudah mendengar Pak suara saya? Ya, Pak Antoni di mana? Ya, Pak Antoni. Oke, mungkin dengan dasar pertanyaan yang sama, silakan Bapak memberikan opini gimana nih tentang kebijakan pajak saat ini kalau kita hubungkan nih dengan fenomena kehidupan ekonomi yang malah merosot, yang utangnya besar gitu ya. Kemudian dunia usahanya juga parah. Tapi begini, terus terang di dalam pemberitaan dari media mainstream ini kan menunjukkan optimisme, Pak. Ya, menunjukkan optimisme. Ada pengusaha yang malah berani mengatakan pertumbuhan ekonominya akan bisa ke 5-6% itu adalah hal yang wajar gitu ya. Bahkan BI juga memprediksi pertumbuhan sekitar 5% di 2021 dan sebagainya. Tapi kan ini berbeda sekali kalau menurut pandangan-pandangan dari Pak Antoni kalau yang selama ini saya ikuti. Nah, mohon dielaborasi Pak, silakan kira-kira argumentasi Bapak bagaimana? Ya Pak, terima kasih. Selamat sore semuanya, Pak Tatang, Pak Mas Ajib, Pak Bobi, Pak Fuad Bawazir. Dan di sini juga ada kawan saya, Pak Sadar Subagio, Pak Mulyani. Begini Pak, kalau kita bicara narasi, dari awal juga kita sudah tahu bahwa semua narasi bagus. Pertumbuhan 7%, ya, periode 1 ternyata ya tidak tercapai. Ya, terus yang tadi gitu, lalu ditanyakan Pak Petrus kepada Pak Fuad Bawazir, kenapa itu? Ya tentu saja Pak Fuad Bawazir nggak bisa jawab dan hanya bisa menduga karena sudah di luar, yang mengerjakan adalah di dalam gitu kan. Dan yang tadi kalau saya lihat adalah yang tadi bahwa kalau Anda mau mengatakan tax amnesty, apakah bisa target-target itu adalah yang jelek? Ya tentu saja target itu harus bombastis, meyakinkan. Padahal dari awal saya sudah mengatakan bahwa tax amnesty permasalahannya adalah mereka tidak mengerti permasalahan yang terjadi sesungguhnya, kenapa penerimaan pajak itu turun. Seolah-olah dari 2015 dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak turun. Itu dari mana gitu? Karena pada saat itu bukan masalahnya gitu. Sehingga dia bilang bahwa ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan akan meningkat segini. Itu saya sudah berapa kali dan beberapa artikel mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Karena adalah saya menunjukkan apa yang terjadi sesungguhnya. Oke. Saya sekarang hanya mengatakan bahwa di sini saya menyediakan beberapa presentation di sini, yaitu mengenai ada wacana tax amnesty jilid 2 dan kenaikan PPN. Itu apa sih dampaknya dan kenapa harus dilakukan begitu dan bagaimana dikaitkan dengan keadilan ekonomi. Nah, kalau kita lihat di sini, pertama-tama adalah tentu saja bahwa peringatan Hari Pancasila ini masih terjadi kontroversial, apakah 1 Juni 18 Agustus. Dalam seminar ini, ya saya bukan seminar memperingati Hari Pancasila, tetapi berkaitan dengan Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara, lalu bagaimana apakah ekonomi kita sudah memenuhi cita-cita Pancasila untuk bisa memberikan keadilan kepada semua masyarakat, keadilan sosial, berkeadilan dan sebagainya. Nah ini kita lihat bahwa tax amnesty itu jilid pertama itu sudah gagal. Jadi kalau kita lihat bahwa pertumbuhan penerimaan pajak ini turun terus sudah, puncaknya adalah 20,8% dan pada 2019 itu
1,8% saja. Jadi masalahnya bukan karena tax amnesty, kepatuhan pajak. Waktu tax amnesty pun sini adalah terendah kalau dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Nah, ini sudah dilihat bahwa ini adalah sudah salah. Bahwa dianggap tax amnesty akan menaikkan rasio pajak menjadi 14,6%, itu ternyata terakhir cuma 9,8% pada 2019, belum COVID. Jadi jangan membuat bahwa seolah-olah penerimaan pajak jeblok ini adalah karena COVID. Benar, karena COVID 9,8 menjadi 8,3%. Ini ada dampaknya tentu saja. Tetapi kalau dari 11,4% ke 9,8% itu bukan COVID. Dan pendapatan negara dari 15,4% turun menjadi 12,4%, itu bukan COVID. Nah, ini yang harus didirikan bahwa ekonomi kita sudah masalah sudah sejak dari 2014, dari periode 2015 ke 2019, itu pajak kita itu sudah ada permasalahan. Tax amnesty tidak memecahkan masalah, sekarang mau dilanjutkan ke jilid 2. Ini adalah sesuatu yang suatu keledai aja tidak akan jatuh di dalam 2 kali. Tetapi kenikmatan bisa dinikmati 2 kali kalau itu dirasakan nikmat, tentu saja. Nah, kedua adalah mengenai ini sama, ini adalah GDP-nya dan ini adalah revenue-nya ya. Ini adalah perpajakan, ini sudah turun sampai sedemikian rupa. Ini perspektifnya kita lihat. Jadi ekonomi kita itu kalau kita lihat dari 1 tahun, mungkin kita bisa mengatakan bahwa ini bisa dibantah. Tetapi tren ini adalah sudah tidak terpungkiri, tren ini. Nah, inilah yang harus dilihat kenapa ini terjadi. Terus yang ketiga adalah di sini kita lihat pertumbuhan pendapatan untuk 5 periode presiden. Ya, dari SBY pertama 17,5%, yang kedua adalah 12,9%, dan yang ketiga adalah 5%. Dan dampaknya penurunan ini, penurunan pendapatan, dampaknya adalah tentu saja utang naik. Nah, ini bisa lihat bahwa utang dari sini meningkat. Dan utang ini meningkat, membebani APBN dengan yang bunga yang tadi Pak Rizal Ramli mengatakan itu kemahalan. Sehingga bunga kita itu sudah mencapai 2%, pembayaran bunga itu beban bunga terhadap PDB. Sudah mencapai 2%. Pajak kita cuma mencapai 8,3%, 9,8 2019 ya. Dan 2008,3%. Saat ini sampai Q1 kuartal pertama 2021, maka kita menerima pajak rasionya adalah cuma 7,3%. Dan di situ sekitar rata-rata nanti 2%, berarti sisa cuma 5,3%. Nah, ini permasalahan. Fiskal kita sebetulnya keuangan negara sudah bangkrut, tetapi kalau kita ngomong begitu, bahwa ini dibantah, kita tidak bangkrut. Benar tidak bangkrut dalam arti bahwa negara bisa cetak duit. Dan itu yang dilakukan, karena Bank Indonesia sudah dijadikan kasir. Jadi kita ini sudah bangkrut. Secara teknis tidak bangkrut, tapi secara peraturan itu sudah bangkrut. Karena 2 hal, Bank Indonesia diminta beli di pasar primer, dan kedua adalah pajak dinaikkan. Negara tidak bisa bangkrut karena negara bisa mengenakan pajak kepada warga negaranya. Tetapi begitu mereka mengenakan dua-duanya itu, indikasi bahwa keuangan negara itu sebenarnya sudah bangkrut. Kalau ini kita bicara bahwa di Uni Eropa, di mana Uni Eropa, negara-negara Uni Eropa tidak bisa mencetak uang, ini sudah kita mengalami seperti Yunani. Tapi kita masih bisa mencetak uang. Yunani tidak bisa mencetak uang karena yang mencetak uang adalah ECB, European Central Bank.
Nah, jadi kita lihat bahwa keuangan negara praktis sudah bangkrut. Indonesia itu sudah di bail out oleh Bank Indonesia. Dan kedua adalah bahwa sudah dikenakan pajak lagi. Ya, ini gambaran bahwa bagaimana kita punya indikator-indikator ekonomi terkait dengan penerimaan negara, beban negara, utang negara, itu semuanya meningkat tajam. Dan kalau kita lihat meningkatnya itu sudah dari 2014. Ya, dari sini terendah sudah naik terus. Sekarang apa yang dilakukan pemerintah mitigasinya? Masalah di Indonesia adalah Indonesia itu tidak ada kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonominya amburadul. Sama sekali tidak ada kebijakan ekonomi. Kebijakan moneter itu impoten. Suku bunganya tetap saja tinggi. Nah, di mana sekarang kalau kita lihat dengan negara-negara tetangga kita, suku bunga kita itu di dalam masa pandemi itu tertinggi. Relaksasi itu tidak memecahkan masalah. Relaksasi itu menunda pembayaran. Anda tidak bangkrut sekarang, tahun depan Anda bangkrut. Sekarang dibalik relaksasi diperpanjang. Tahun depan lagi Anda menunda 2 tahun pembayaran bunga, tidak ada pengurangan. Nanti tahun 2022 kalau Anda sudah harus bayar, ya Anda juga akan bangkrut. Apakah tahun 2022 terus kemudian ekonomi diharapkan naik Anda bisa bayar? Sangat sulit. Jadi kebijakan moneter itu sudah impoten. Jadi suku bunganya sudah acuannya tinggi, masih tinggi, 3,75%. Lalu suku bunga pinjaman bagaikan rentenir, ya sangat tinggi sekali gitu, masih ada di 10% lebih, 12%. Ini gimana gitu? Nah, kemudian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu tidak ada. Kita ini kebijakan fiskal yang ada adalah kebijakan kasir. Kementerian Keuangan itu hanya kasir, bendahara umum. Artinya apa? Begitu kurang duit, tambah defisit. Begitu kurang duit, ambil pajak. Itu yang ada. Saya mengkategorikannya sebagai kebijakan kasir. Bukan kebijakan ekonomi, bukan kebijakan fiskal. Nanti saya ceritakan kenapa bahwa itu adalah kebijakan kasir. Kebijakan industri untuk membangun ekonomi kita. Itu nggak ada. Yang ada kebijakan renta ekonomi. Ya, di mana kebijakan semuanya adalah kolektif. Perizinan industri, alokasi kuota impor ekspor itu berdasarkan transaksi. Di mana yang tidak? Yang besar-besar itu begitu. Yang di bawah-bawah Anda boleh begitu, dan itu pun kadang-kala susah. Rakyat kecil mau mengurus apapun susah. Kebijakan kartel, sinergi BUMN, ini apa? Sinergi BUMN itu adalah melanggar kompetisi. Itu jelas-jelasan melanggar untuk persaingan usaha. Karena persaingan usaha itu harus open. Ini tidak ada. Monopoli, oligopoli, price fixing, ini semuanya membayangi industri, kebijakan industri dan kebijakan perdagangan. Jadi kebijakan ekonomi di sini ini sudah tidak ada. Indonesia itu tidak ada sama sekali. Bagaimana kita mau balik? Kemudian, kenapa kita tidak ada kebijakan fiskal? Karena kebijakan fiskal adalah kalau kita mau ekspansif, maka instrumen intinya adalah anggaran belanja naik dan pajak atau pajak turun atau kombinasi. Di 2020 itu dilakukan. Anggaran belanjanya naik, artinya defisitnya meningkat. Pajak korporasi dituruni, pajak korporasi. Ya, bukan pajak untuk konsumsi, bukan pajak untuk rakyat, tetapi pajak untuk korporasi. Pajak untuk rakyat diturunin? Tidak ada. Belum, tahun 2020 tidak ada. Ini apa? Ini adalah supaya defisit naik. Intinya adalah defisit akan meningkat. Ini adalah kebijakan fiskal yang ekspansif. Di dalam kondisi terjadi drop dari konsumsi masyarakat, PHK dan sebagainya, maka menurut Keynesians, menurut John Maynard Keynes, bahwa
ekonomi bisa ditopang dengan belanja negara. Karena ekonomi turun, negara harus masuk untuk mengkompensasikan penurunan konsumsi. Nah, itu kebijakan ekspansif. Yang kedua adalah kebijakan kontraksi, yaitu di mana defisit diturunkan. Karena apa? Karena ekonomi sedang memanas. Semua sektor swasta itu meningkat untuk meredam ekonomi supaya tidak terjadi inflasi berkepanjangan, maka belanja negara harus turun. Sehingga anggaran caranya adalah anggaran belanja turun atau pajak dinaikkan. Itu kombinasinya. Ini adalah kebijakan fiskal. Sekarang apa? Kebijakan kita yang adalah kebijakan kasir. Tujuannya hanya untuk isi kas. Kas negara lagi kosong. Jadi dia tidak memikirkan bahwa apakah kebijakan itu kontroversial atau tidak. Apakah kebijakan itu adil atau tidak. Itu tidak dipikirkan lagi karena tujuannya hanya isi kas. Yaitu negara berfungsi sebagai fasilitator pemutihan uang hitam. Dan dampaknya tentu saja peredaran uang hitam akan meningkat karena mengharapkan ada tax amnesty lagi yang disebut moral hazard. Dan jangka waktu panjang penerima pajak akan turun karena orang menunggu. Buat apa saya bayar pajak sekarang kalau seandainya saya dikasih pengampunan nanti? Yang kedua adalah menaikkan PPN. Menaikkan PPN ini adalah kebijakan yang saat ini adalah kebijakan yang sangat bodoh dan sangat tidak adil. Uang rakyat itu kalau PPN naik dari 10% menjadi 15% merata, ini sebagai untuk perhitungan saja, maka uang rakyat akan tersedot 250 triliun. Tidak masalah bahwa uang itu dari orang kaya atau orang miskin, tetapi menanggung banyak tentu saja orang yang berpenghasilan rendah. Karena konsumsi itu semua rakyat konsumsi. Dan rakyat Indonesia kebanyakan terdiri dari rakyat berpendapatan rendah. Menurut Bank Dunia, pada tahun 2019, rakyat miskin yang berpendapatan 5,5 dolar per hari per kapita dengan nilai tukar cuma 7 ribuan rupiah saja, bukan 14.000, karena berdasarkan purchasing power parity tahun 2011. Itu sekitar segitu. Itu ada hampir 150 juta penduduk. Dan ini akan menanggung konsumsi tadi. Artinya uang rakyat akan tersedot, maka pertumbuhan ekonomi itu akan turun. Tidak bisa tidak. Pengangguran akan meningkat. Dan kemiskinan akan bertambah. Karena apa? Karena kenaikan PPN itu sama juga dengan pendapatan real turun. Artinya, kalau saya bisa membeli dulu 100 barang, maka sekarang saya cuma beli dengan pendapatan yang sama adalah 95 barang. Karena kenaikan dari 5% tadi. Sebetulnya 50%. Saya bicara mengenai pajaknya saja. Jadi pendapatan real masyarakat itu turun. Artinya untuk masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah, itu kemiskinan bertambah. Ini adalah konteks di dalam ekonominya. Dan yang terakhir, ini saya gambarkan. Kebijakan kasir ini seperti begini. Kas negara lagi kosong. Lalu mau dapat duit dari mana? Mau dapat duit dari uang rakyat diambilin tambahan PPN. Yaitu dapatnya dari mayoritas masyarakat berpendapatan rendah. Lalu di realokasi pendapatan. Fungsi dari fiskal adalah semacam realokasi pendapatan.
Lalu dari rakyat miskin mau dialokasi kemana? Infrastruktur. Siapa yang menikmati? Bayar bunga. Siapa yang menikmati? Yang tadi sampai 373 triliun. Lalu apa lagi? Inilah konteks dari fiskal yang membuat PPN tentu saja ini jauh dari berkeadilan. Di sini sendiri dia sudah miskin, ya, karena kenaikan PPN adalah memiskinkan rakyat miskin, menambah miskin. Dan yang kedua adalah realokasi ini membuat kesenjangan sosial tambah parah. Saya rasa begitu. Ini terakhir adalah mengenai sebetulnya apa. Pemerintah mengatakan bahwa ekonomi kita sudah pulih. Itu yang kita dengar semuanya. Wah, Q2 akan naik, ini ekonomi kita sudah pulih. Kalau ekonomi sudah pulih, mengapa mengenakan PPN? Mau menaikkan PPN? Karena sifat dari menaikkan PPN adalah sifat permanen. Kenapa bahwa sekarang sudah pulih mau dijadikan bahwa ini kenaikan permanen? Harusnya adalah solusinya juga bersifat sementara. Kalau solusinya sementara, kalau kita lihat adalah di sini ini sektor komoditas sedang mengalami panen raya. Harga ini sudah menaik sampai sedemikian rupa, ada 175% dari indeks September 19 itu 100. Naik sudah hampir 2 kali lipat. Ini 1,5 kali lipat. Tapi kalau kita lihat misalkan harga minyak sawit, ini adalah tertinggi sejak Mei 2012. Jadi harganya sudah sangat tinggi sekali. Kenapa ini tidak dikenakan pajak? Saya rasa mereka juga rela toh. Ekspor kita naik di sini 16 miliar, ya, 4 bulan saja. 16 miliar. Kenapa tidak dikenakan ini? Tambahan. Inilah harusnya yang dilakukan sebagai solusi sementara. Ada tambahan pajak ekspor untuk mengisi kas. Karena begitu ekonomi membaik, kemudian pokok pajak ekspor itu bisa dikurangi lagi. Ini semuanya kebijakan sementara. PPN kebijakan permanen. Salah besar. Terima kasih. Oke, Pak Anton, terima kasih. Ini jadi sangat apa namanya, paparan Pak Anton itu jelas-jelas sangat menunjukkan kontradiksi yang sangat ini ya, sangat ekstrim antara statement-statement dari pemerintah dengan apa yang Pak Anton paparkan tadi. Secara garis besar sama, yaitu terlihat kontroversial sekali atau kontradiksinya sangat kuat sekali kelihatannya. Sebelum kita nanti membuka kesempatan ditanya jawab, satu pertanyaan dulu nih ke Pak Anton. Apa sih yang kira-kira melatar belakangi kenapa paradigmanya pemerintah ya itu terkesan tidak teknis sekali gitu. Sama seperti dengan Pak Afo tadi, kalau dulu dasarnya teknis sekali, sekarang analisisnya Pak Anton ini kan teknis sebenarnya. Tapi kenapa pemerintah itu di dalam membuat kebijakan-kebijakan seakan-akan tidak teknis gitu, tidak kelihatan teknisnya. Kalau teknis kan analisanya kelihatan sekali nih, begini-begininya nih. Nah, itu kira-kira apa ya yang paradigmanya semacam itu, apa itu ya kira-kira? Sekali lagi bahwa sangat sulit tentu saja bahwa kita harus menjawab, saya harus menjawab pemikiran orang gitu Pak Petrus. Saya rasa itu sangat sulit. Tetapi kalau saya melihat dari apa yang disampaikan, bahwa saya tidak melihat mereka mengerti permasalahan secara utuh. Yang mereka tahu adalah kantong saya kosong, saya harus isi dari mana, and the easiest way adalah dari mengenakan pajak tadi. Saya rasa itu saja. Bahwa apakah mengerti apa tidak itu, ya? Mengerti, itu adalah bahwa di belakang layar ya kita tidak mengerti ya apakah mereka sudah analisa, mereka dapat hal yang sama ya, hal yang bagaimana apa segala, tetapi harus dijalankan, mereka narasinya harus dirubah, itu adalah who knows, kita tidak tahu. Oke, terima kasih Pak Anton. Langsung kalau bisa saya menyarankan ini, kebetulan ada
justru yang kalau tadi Pak Antoni kan memberikan analisis yang dalam bentuk yang lebih umum ya. Kalau ke teknis ini mumpung ada Pak Fuad, ini terkait dengan kebijakan-kebijakan pajak, ya kan dari Pak Fuad tadi kan mengatakan kebijakannya itu nggak teknis gitu, ya nggak didasari dengan teknis dulu, tapi dengan narasinya hebat, tapi secara teknis ternyata malah meleset. Nah, kebijakan yang semacam itu mungkin bisa dielaborasi, ditanyakan ya. Yang tadi kan saya menanyakan, kira-kira kenapa itu paradigmanya berubah gitu. Di zaman Pak Fuad tadi ditampilkan caranya mengambil keputusan teknis dulu, dihitung dulu dan seterusnya, baru kemudian diusulkan, dinarasikan gitu ya. Sehingga capaian targetnya itu tinggi gitu. Kalau sekarang kan terbalik, narasinya bagus tapi capaian targetnya yang anjlok. Misalnya semacam itu. Ya, lalu tadi ada misalnya tax amnesty itu malah nantinya efeknya tadi kalau menurut Pak Antoni jelas itu malah ya senada lah dengan Pak Rizal. Ya, nanti malah kontraproduktif itu, menguntungkan pemutihan uang hitam gitu bahasanya Pak Antoni. Kalau Pak Rizal tadi lebih terbuka gitu ya, artinya menguntungkan koruptor gitu misalnya. Ya. Nah, hal-hal semacam itu kita melihat ini kan nampaknya pemerintah itu kan harus mendengar menurut saya ya katakan dissenting opinion semacam ini. Ya kan? Ini kan kita perlu supaya jangan nanti kebablasan ininya. Ya. Kalau Pak Jenderal Tatang tadi kan malah mengungkapkan bagaimana tuh beliau berusaha secara swadaya mengentaskan kemiskinan para petani. Uang dari pemerintah 1 peser pun, gitu ya. Padahal ada dana itu, kucuran dana untuk sektor koperasi dan UMKM itu Pak, itu juga ratusan triliun seingat saya. Dana yang teralokasi ke sana, kan begitu. Ya. Ada yang lain dari selain Pak Irwan tadi mungkin yang mau? Ini Pak Petrus. Iya Pak Petrus. Silakan. Iya Pak, silakan Pak. Tax amnesty itu kan selalu yang digaungkan dengan alasan agar tax base naik, mesti itu. Tax amnesty kan gitu. Jadi nanti tax rasionya akan naik. Kan? Tapi nyatanya kan tax rasio turun. Sebelum ada pandemi loh sudah turun ya. Ya untunglah nih zaman sekarang, jujur ngomong aja, kalau zaman dulu ini zaman Pak Harto ini pastilah pejabatnya dicopot kalau kayak gitu kan, pasti dicopot. Kalau sekarang kan enggak juga gitu kan. Nah, cuman mengumumkan presiden Pak Fuad, apakah presidennya harus dicopot? Kan yang mengumumkan presiden. Lah kan presiden kan enggak detailnya, biasanya gini-gini kan datang dari teknis ya, dari pembantu dong ya. Aja gini. Sekarang teknisnya gini, menteri mengusulkan sesuatu yang masih sebenarnya ngambang, presiden percaya, ya terus merestui, nah udah direstui presiden kan jadi yang lain segen, DPR segen apa segen, gitu kan, jadi iya aja gitu loh. Jadi dia sebetulnya minjem tangan presiden. Nah, DPR-nya mestinya harus tahu. Tapi DPR juga sudah nggak enak, karena ini sudah disodorkan oleh presiden. Jadi hal-hal seperti ini banyak faktor-faktor politis yang akhirnya menyebabkan mengabaikan yang semestinya dibahas. Kayak tadi saya dulu terus terang aja, barangkali bisa dilihat itu ya, katanya apa, jejak digital nggak hilang. Saya dulu meramalkan bahwa tax rasionya kalau model begini akan turun. Tapi kan ngeyel gitu ya, sudah kita diem aja, yang berkuasa mengatakan begitu. Ya kan? Katanya memang benar tax rasionya turun kalau tax amnesty-nya model dulu kayak begitu gitu kan. Khususnya ya tax amnesty-nya dulu boleh, tapi nggak model yang seperti itu harusnya gitu. Nah, sekarang kuncinya harusnya ada pada DPR. DPR itu harus menanyakan hal-hal yang tadi sangat teknis detail tadi. Tanyakan coba nanti naiknya berapa, tulis ya ini kesepakatan bersama naik sekian dari ini dari setiap item itu. Ngerti nggak ini? Saya nggak yakin yang tadi saya bilang bahwa misalnya lapis atas wajib pajak yang berkelas 35% nanti yang diuber itu disadari
bahwa penghasilan mereka dari dividen dari ini yang udah final semuanya nggak ngaruh apa-apa gitu loh ya. Saya nggak yakin mereka itu pada pada sadar gitu, pada paham gitu kan. Biasanya ya udahlah ngikutin aja gitu. Apalagi ada nuansa apatis di kalangan pejabat pajak yang saya sinyalir gitulah ya. Kira-kira adalah seperti itu. Kasihan juga sih sebetulnya mereka mungkin tertekan juga ya. Tapi intinya kalau tax base tidak naik malah sekarang turun kayak begini, tax base-nya pajaknya turun, apanya turun, itu sudah harus ada konsekuensinya lah dari satu pejabat-pejabat yang seperti itu. Supaya pada berhati-hati, tidak terus diakomodasi, terus diikutin aja. Yang jadi korban ya kebijakan secara umum atau ekonomi pada umumnya. Nah ini apalagi ke depan ya, saya kira saya nggak akan bahas lagi, nanti topik lain lah ya. Bahwa ancaman ekonomi kita ini kan nanti terasa. Kalau ada, memang alhamdulillah satu pihak perbaikan ekonomi itu di level dunia ya. Alhamdulillah di Amerika naik, di China naik, gitu kan. Pada bagus. Itu bisa bagus buat kita, bisa tidak. Kalau kita bisa menikmati ikut ya, tapi kalau kemudian tiba-tiba terjadi karena perbaikan di berbagai macam kebijakan di Amerika akibat boomingnya sendiri, terjadi arus dana, saya yakin itu mesti disadari betul oleh menteri maupun oleh gubernur BI ya. Kemungkinan ada arus keluar dana besar-besaran, ambruk kita itu. Karena hot money kita kan tinggi. Ya kan? Jadi kita benar-benar dilematis kalau sampai kejadian seperti itu. Dan ancaman seperti itu kan makin nyata tahun depan kalau terjadi pembalikan arus dana yang luar biasa. Kita mau naik-naikin juga bunganya seperti yang tadi bilang Pak Rizal, di atas rata-rata ya lama-lama orang juga tetap juga khawatir. Karena apa? Lama-lama takut kalau pajaknya terus menurun, utang terus jangan-jangan nanti nggak bisa bayar, gagal bayar. Mulai takut juga kan? Sekarang kan aja nggak bisa jual surat utang sebanyak itu kalau nggak dibeli oleh, karena untuk menutup defisit dari mana? Dari utang nggak cukup, utang biasa, utang normal. Terpaksa utang dari BI ya, secara nggak langsung cetak uang juga gitu kan, tanpa bunga kan. Sudah mulai seperti itu. Sekarang kalau nggak dipikul BI, defisitnya ditutup dari mana? Dengan istilah burden sharing itu. Lama-lama nanti burden sharing semuanya ke BI, orang itu kabur. Karena takut juga gitu loh. Faktor-faktor inflasi segala macam akan nular ya kan. Jadi ya itu semakin masalah juga. Sekian, makasih Pak. Ya, terima kasih. Pak Antoni, saya ingin mengelaborasi nih ya tentang terkait misalnya begini, pembiayaan Pak kredit. Ini kan tadi Pak Antoni menyinggung tuh bunga-bunga bahkan masih tinggi dan sebagainya gitu ya. Tapi kan jangan lupa di dalam penggelontoran untuk dalam rangka pemulihan ekonomi nasional itu kan digelontorkan itu uang ratusan triliun itu dibagi-bagi ke bank-bank plat merah. Sama gitu ya, dan tapi juga tetap aja lemah itu ya kreditnya, pemanfaatan untuk kredit lemah, rendah gitu ya, akhirnya tetap jomplang juga gitu loh. Sebenarnya kan kalau dananya ada itu untuk kredit Pak, untuk pembiayaan itu gitu. Tapi sektorialnya sekarang nggak berani ya kan, nggak berani mengambil itu, masih males gitu, masih segen gitu ya. Tapi pada sisi yang lain tadi kalau kita dengarkan Pak Acip di awal itu ternyata menurut beliau itu kan tingkat kebijakan sudah oke, tapi pelaksanaannya nih katanya bank-bank yang justru malah nggak berani melontarkan uang. Jadi sebenarnya menurut pengamatannya Pak Antoni ya dalam konteks pemanfaatan kredit ini, siapa sebenarnya yang pelaksananya ini bank-bank atau justru pengusahanya yang segen ngambil memanfaatkan kredit? Karena kalau dari likuiditasnya kan wajar jelas orang karena dana pemulihan ekonomi itu kan digelontorkan ke bank-bank itu Pak, ratusan triliun itu kan. Nah, kenapa itu nggak bisa cepat mengungkit, membangkitkan, menaikkan roda ekonomi kembali? Gimana pengamatannya Pak Antoni? Gini, untuk memberikan kredit kepada perusahaan itu menunjukkan, apalagi pejabat-pejabat yang berkomentar, ini kok kredit perusahaan masih belum ambil, itu tidak mengerti inti dari
resesi atau penurunan ekonomi. Karena ekonomi turun itu, konsumsi itu lagi turun. Konsumsi lagi turun, perusahaan itu lagi banyak over capacity. Bagaimana mau invest? Jadi yang harus dijalankan di dalam kebijakan yang harus dijalankan di dalam resesi adalah memberikan stimulus kepada untuk meningkatkan konsumsi. Nah, untuk meningkatkan konsumsi itu, kebijakan moneter, suku bunga harus turun. Makanya lihat, suku bunga di seluruh negara itu turun. Di Malaysia itu cuma 0,5% suku bunga acuannya. Itu supaya orang harus mengadakan konsumsi untuk memberikan likuiditas kepada masyarakat. Jadi kalau suku bunga turun, kalau kita bilang kita ada 6.000 triliun kredit, kalau dari 10% turun menjadi 5%, maka ada selisih 5%. 5% dari 6.000 triliun itu 300 triliun. Itu stimulus buat masyarakat untuk untuk konsumsi. Setelah konsumsi berjalan, kenapa sebenarnya Amerika bisa naik cepat? Ya seperti itu. Nah, kemudian baru bahwa perusahaan beroperasi lagi di dalam capacity yang membaik, yang mendekati 80%, 90%, itu baru mengambil kredit lagi. Jadi ada sekarang pejabat yang mengatakan bahwa minta kredit, menyuruh perusahaan korporasi itu kredit, itu sudah tidak masuk akal, tidak mengerti permasalahan, karena di dalam salah satu diskusi mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar mengembalikan lagi komitmen kredit. Dia sudah dapat kredit, dibalikin lagi. Karena nggak ada yang mungkin bisa ekspansi. Gitu. Ya. Yang tadi dikatakan oleh Pak Hajib adalah apakah itu mendapatkan dana dari kementerian. Itu beda. Yang memang bahwa sekarang ini ada dana dari kementerian, dari stimulus diberikan kepada penyalurannya kepada bank. Tapi sekali lagi bahwa UMKM itu hanya segelintir saja dari total kita punya ekonomi. Seandainya pun UMKM diberikan, itu tidak akan menggerakkan ekonomi. Lupakan UMKM itu bisa, UKM ya, bisa menggerakkan ekonomi. Tidak mungkin, karena terlalu kecil. Nah, korporasi masih ada kesulitan. Bahwa UKM memerlukan dana karena mereka memerlukan cash flow. Kredit itu diperlukan untuk bertahan. Bukan untuk meningkatkan konsumsi. Produksi. Gitu. Lalu saya mau menyambung sedikit kepada Pak Fuad ya. Yang tadi Pak Fuad. Bahwa tax amnesty, skenario saya adalah bukan yang mengusulkan teknis, Pak. Skenario saya adalah yang terjadi di belakang layar tax amnesty sedemikian, Pak. Bahwa ada sekelompok orang mengusulkan untuk membisiki diadakan tax amnesty. Lalu disetujui. Lalu bagaimana ini bisa menggolkan? Lalu siapa orang itu? Ya? Kira-kira sekelompok orang itu kalangan mana itu? Ya, kalangan yang pasti pengemplang pajak lah. Pasti pengemplang pajak, pasti koruptor dan sebagainya. Tadi yang dikatakan begitu, yang mempunyai uang hitam. Yang mempunyai uang hitam mengusulkan untuk diadakan tax amnesty karena itu waktu 2015-2016 ya. Karena 2018 akan terjadi transparansi mengenai automatic exchange of information. Bahwa semuanya di negara di dunia sudah tidak ada lagi rahasia perbankan. Nah, untuk itu diadakan tax amnesty pada 2016-2017 langsung. Nah, untuk itu dibisiki, perlu itu ya, oke, setuju semuanya, digelontorkanlah beberapa hal untuk mensukseskan itu. Jadi narasi adalah udah bukan bagian yang teknis-teknis lagi, udah bagian karena keputusannya adalah harus tax amnesty, lalu bagaimana ini menggolkannya gitu. Jadi ya. Oke, jadi saya singkatnya tax amnesty yang lalu dilakukan itu hanya untuk penyelamatan kelompok hitam ini dong.
Gitu kira-kira Masa intinya. begitu, sekarang siapa lagi Pak yang mau? Ya, artinya gini, pertanyaannya kalau seperti itu, ini maksud saya gini Pak, akan menyeret kita kepada logika lebih jauh, kan sama aja artinya negara memfasilitasi rampok pajak ini. Kan Loh, begini, ini kan kebijakan negara. bukan dari Enggak. pajak aja, bukan dari pajak aja, dari semua uang hitam. Makanya saya mengatakan uang hitam bukan dari koruptor aja, Iya. dari judi, dari apa semuanya, Enggak. dari uang hitam itu semuanya masuk. Iya, ya maksud saya kalau negara melegalkan tax amnesty itu kan sebagai suatu sarana legal untuk di dalam praktek justru yang melindungi praktek hitam tadi malahan kan gitu. Nah artinya begini, dengan kata lain sekarang tujuan utama tax amnesty tujuan yang mulianya nggak nyampe. Misalnya repatriasi nggak nyampe, deklarasi dalam negeri yang banyak, deklarasi dalam luar negeri juga sedikit. Ya misalnya seperti itu. Tadi Pak Rizal malah menyinggung cuma dapat berapa? 80 triliun atau berapa gitu ya. Nah, contohnya ya yang repatriasi itu. Contohnya semacam itu. Nah, sekarang begini. Sudah ada tadi ada asas apa prinsip keterbukaan itu Pak. Dirjen pajak itu kewenangannya lebih besar. Lalu apa relevansinya sekarang dengan tax amnesty yang kedua yang diisukan diwacanakan ini kira-kira? Ya, maksud saya motif politiknya gitu. Analisisnya Pak Anton apa? Reasoning behind tax amnesty kedua ini loh apa? Politiknya kira-kira. Ya, itu lagi. Sudah ada keterbukaan. Itu yang saya tulis. Apakah uang hitam ini dari 2016-2017 sudah sedemikian rupa meningkat lagi sehingga diperlukan tax amnesty lagi? Ya, tapi kan sudah ada, kan begini, selama uang hitam itu selama masuk di sistem perbankan kan udah pasti ketahuan Pak. Kan pasti ketahuan. PPATK koruptor dari dulu juga kan namanya mau ngambil pajak kan udah lebih canggih Pak. Mereka sudah ada konsultan-konsultan hukumnya yang canggih-canggih. Ya, maksud saya gini, kenapa pemerintah itu tidak melakukan law enforcement? Dia punya sekarang di pajak itu misalnya ada Direktorat Intelijen. Kenapa nggak diuber, nggak diopo lalu didisclose gitu? Bahwa ini calon-calon ini uang hitam, ini calon-calon. Itu kan artinya gini, kenapa tidak melakukan kebijakan itu gitu ya. Nah, sekarang kenapa tidak ada pressure group misalnya yang mendorong agar pemerintah lebih melakukan law enforcement daripada membuat. Itu kan yang saya tanyakan, Mbak. Kenapa tidak dilakukan itu? Pertanyaan Bapak sama sama pertanyaan saya. Apa skenario politiknya? Kira-kira. Tapi sebentar, saya ingin kembali ke Pak Fuad dulu. Mungkin Bapak punya analisis juga, Pak, kembali kepada pertanyaan yang mendasar tadi, Pak. Skenario, katakanlah kalau Bapak bisa memberikan analisisnya gitu ya, walaupun mungkin itu spekulatif gitu ya. Reasoning behind gitu, isu atau wacana tax amnesty kedua, yang sebenarnya secara teknis itu udah nggak mungkin gitu. Sudah ada keterbukaan, ada akses dirjen pajak itu sudah punya dilindungi oleh undang-undang itu Pak, mengakses saldo dan sebagainya. Itu bagaimana kira-kira Pak Fuad analisisnya Bapak ya? Teknisnya itu sebetulnya secara detail kan saya juga belum membaca apa RUU segala macam. Ini kan kayak isu yang dilontarkan mengenai 35% tarif PPh, ada PPN 15%, ada tax amnesty ya. Itu kan dilontarkan gitu saja memang bikin gaduh, tapi itu sebetulnya tidak bagus bagi ya kondisi perekonomian kita nggak bagus, banyak dibikin hiruk-pikuk gitu. Cuman sekarang begini, pejabat-pejabat ini juga pajak terutama ya, kalau mau terlalu keras saya kira kok mereka juga mulai ketakutan. Kalau yang saya amati ya, karena apa? Jangan-jangan gua yang dicopot nih sekarang. Oh begini? Iya. Ya. Ada kekhawatiran begitu Pak? Ada suasana seperti itu karena apa? Jalinan penguasa pengusaha itu sudah sangat erat. Kekuatan politik itu sudah sangat erat jaringan itu. Sehingga kadang-kadang mereka pun pejabat bisa nitipkan diri. Nah kalau itu segala macam, wah yang ada saya nggak selamat nih. Nah, ini juga faktor yang tidak ada bukunya, tidak ada textbooknya. Iya, kan? Iya. Tapi prakteknya begitu Pak ya? Ya seperti itu, ketakutan juga. Gitu. Bisa kalau saya gangguin ini, mereka ini kan linknya udah kuat. Yang bisa lobby, bisa mempengaruhi penguasa, bukan massa besar yang orang kecil. Mungkin hanya jumlah sedikit, yang besar itu yang punya kemampuan. Kapitalis lah ya, kemampuan kekuatan ekonomi gitu ya.
Lobby-lobby ya. Jadi kita juga mesti tahu, misalnya pemerintah ini lebih mudah dan lebih senang memberikan keringanan-keringanan pajak atau kebijakan-kebijakan pajak yang kaitannya dengan pengusaha besar. Ya kan? Banyak itu fasilitas yang bisa diberikan. Padahal pengusaha-pengusaha besar itu relatif, ya itu di semua negeri lah ya. Kita banyak studi-studi, coba lihat studi dari Brookings Institution, dari mana-mana sama. Mereka itu tarif efektifnya rata-rata bisa jauh di atas tarif yang formalnya, pengusaha besar. Kalau rakyat kecil, pengusaha kecil, buruh, ya itu tarifnya segitu, ya bayar segitu. Dia nggak ada lagi ruangan untuk tax planning ini itu. Ruangan-ruangan itu ada. Karena itu untuk menaikkan pajak paling gampang apa? Tadi PPN 15%. MUM seluruhnya kan yang mikul separatal, kan nggak bisa lobby. Tapi kalau misalnya bikin kebijakan misalnya pada kelompok pengusaha ini kecenderungannya malah diberikan fasilitas. Kalau kelompok ini industri ini yang besar yang pengusahanya beberapa itu yang ada fasilitas karena mereka bisa bernegosiasi, bisa berunding, mereka mempengaruhi, sebagian dari mereka mungkin juga dekat atau ada di kekuasaan dan sebagainya itu. Itu mesti baca bukunya Arthur Olson misalnya itu ya, mengenai hal-hal seperti itu. Teori berorganisasi di pemerintahan begitu. Nah kalau rakyat kecil kan nggak bisa aja. Ditetepin tarif pajaknya segini ya paling ngeluh tapi kan nggak bisa apa-apa. Hal-hal seperti ini nggak ada ininya. Sekedar untuk ngingetin aja, memang sektor formal kita dibandingkan sektor informal, pelakunya kan formal kan baru sekitar 30-an% informal besar. Tapi terus terang aja kalau dari pembagian PDB kan sudah luar biasa. Makanya kalau menghitung PDB pendapatan rata-rata itu, coba dibuang itu titik-titik til ekor sana, ekor sini yang ekstrim-ekstrim dibuang. 100 orang dikurangi dari PDB, apa 1000 orang dikurangi PDB, jumlah penduduknya nggak berkurang kan, boleh dibilang untuk sebagai pembagi ya. Langsung drop itu pendapatan per kapita yang kelihatannya 4.000 misalnya gitu ya. Begitu dikurangi yang kuat-kuat yang gede-gede ini cuma beberapa ribu orang, jumlah pembaginya tetap tapi itu drop. Jadi itu cuma pendapatan per kapita di atas kertas. Nah itu menunjukkan juga betapa kuatnya yang kecil ini bisa melakukan negosiasi. Mereka itu di Korea juga begitu, yang melakukan negosiasi apa itu kobol-kobol itu yang negosiasi dengan pemerintah ini lupa kalau mau ekspor besar harus begini, harus begini, harus begini. Yang kecil biasanya ya cuma terima saja, tergantung kepada kearifan, kebijaksanaan, dan ya kerahiman sang penguasa gitu loh. Pak, saya ingin satu minta konfirmasi karena Bapak ini orang pajak dari dulunya ya, paling tidak mungkin data gitu ya, data yang historical gitu ada, benar nggak? Ada apa yang tadi Bapak katakan kelompok atas itu, the have itu Pak ya, itu jumlahnya kurang dari 2% dari total penduduk Indonesia, tetapi menguasai 70% kekayaan. Itu that is true or not Pak? Itu benar, itu betul ya? Iya. Gambarannya seperti itu memang ya. Itu, jadi kira-kira ya kelompok bargaining itu seperti mereka yang mempunyai yang ujung yang nggak sampai 2% itu. Iya, punya kekuatan untuk yang punya akses pada kekuasaan itu. Pengusaha batu bara dia bisa bernegosiasi turun ke bara, misalnya kan bisa gitu. Kelompok besar bisa melakukan negosiasi ini, kelompok besar ini bisa lakukan negosiasi ini, kelompok industri otomotif bisa melakukan industri ini, ya kan? Karena itu mereka bisa mendapatkan ya so-called fasilitas ataupun keringanan ya, karena kemampuan untuk melakukan lobby atau nego rakyat besar nggak, makanya paling gampang PPN 15%, itu gampang itu rakyat semuanya kena kan gitu. Dianalisis sama Pak. Itu tertimpa semua lah, karena beban pembeli itu ya. Oke. Iya. Baik Pak, terima kasih. Saya memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada sekali lagi ke Pak Fuad Bawasir, ke para narasumber, sekali lagi ke Pak Fuad Bawasir, ke Pak Antoni Budiawan, ke Pak Jenderal Tatang, kemudian juga ke Pak Dr. Rizal Ramli, ke Pak Bobi, dan Pak Ajib, dan beberapa teman-teman yang lain yang sudah ikut ini. Dan ini tentu sudah langsung live streaming di YouTube. Mudah-mudahan diskusi kita ini ada manfaatnya, dan ke depan kita akan mencoba untuk menggali dan mendiskusikan topik-topik yang lain. Demikian, terima kasih dan selamat sore, salam sehat.
untuk semua.